Halo Sobat Katolik, jumpa lagi bersama saya di Tahu Katolik. Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai kesalahan yang dilakukan umat saat misa. Sebagai umat Katolik, mengikuti misa merupakan sebuah kebutuhan, karena di sana kita merayakan persatuan dengan Kristus sendiri. Saat misa, kita melakukan beberapa gerakan liturgi yang memiliki makna khusus. Tapi seringkali kita masih keliru dalam praktiknya. Nah, apa saja sih kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan umat saat misa? Ini dia 9 kesalahan umat saat misa. Kesalahan yang pertama, mengambil air suci setelah mengikuti misa. Mengambil air suci hanya dilakukan pada awal sebelum masuk ke gereja. Air suci mengingatkan makna pembaptisan, yaitu pertobatan, pengudusan, kehidupan baru di dalam Kristus dan kesatuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, serta pengusiran roh jahat. Saat memasuki gereja dan mengambil air suci, ini juga merupakan tanda kita memurnikan diri, sehingga kita tidak perlu lagi mengambil air suci setelah mengikuti misa. Kesalahan yang kedua, berlutut tidak menyentuh lantai. Ketika memasuki gereja dan akan menempati tempat duduk, kita biasanya berlutut sebagai tanda penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Namun, ada beberapa umat yang masih keliru melakukannya. Berlutut yang benar adalah sampai lutut menyentuh lantai, atau untuk lansia bisa dengan hanya membungkukkan badan. Kesalahan yang ketiga, membuat tanda salib terlalu sering. Tanda salib di dalam misa hanya dilakukan 2 kali saja, yaitu di awal dan di akhir misa pada saat berkat dari Romo. Ketika saat menerima komuni dan berdoa, disarankan untuk tidak membuat tanda salib lagi. Ini akan membuat kesan ibadah dalam ibadah. Kesalahan yang keempat, menaruh kaki pada tempat berlutut. Saat kita duduk di bangku umat, ada semacam bantalan yang dimaksudkan sebagai tempat berlutut saat berdoa. Tapi, tidak sering kita melihat orang meletakkan kakinya di atas bantalan tersebut. Hal ini merupakan kebiasaan yang salah. Selain agar tidak kotor saat kita berlutut, fungsi dari bantalan tersebut hanya untuk berlutut, bukan untuk menaruh kaki umat. Kesalahan yang kelima, umat tidak berpartisipasi dalam misa. Partisipasi umat dalam misa sangat dibutuhkan. Misalnya, saat menjawab imam dengan lantang dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saat diundang oleh orang terdekat, kita akan berusaha untuk meramaikannya. Apalagi ketika Tuhan sendiri yang mengundang kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kesalahan yang keenam, umat membaca Alkitab saat lektor atau pastor atau romo sedang membacakannya. Banyak orang yang bertanya, mengapa orang Katolik tidak membawa kitab suci pada saat misa? Hal ini dikarenakan sudah ada seorang lektor yang akan membacakan bacaan kitab suci, sehingga umat diharapkan untuk mendengarkan secara aktif. Bisa juga dengan membawa kitab suci, tapi membaca bacaan tersebut sebelum misa dimulai.
Kesalahan yang ketujuh, umat menunduk saat konsekrasi berlangsung. Selama konsekrasi berlangsung, lihatlah ke depan dan jangan menunduk. Imam mengajak umat untuk melihat roti dan anggur yang telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Menunduk dan hormat dapat dilakukan saat imam menurunkan piala sambil hormat. Kesalahan ke-8, diam saat menerima komuni. Ketika menerima komuni, jangan hanya diam saja atau mengucapkan terima kasih, melainkan katakanlah amin dengan jelas dan terdengar oleh imam. Ini merupakan sebuah tanda mengaminkan bahwa itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kesalahan ke-9, bertepuk tangan untuk kor. Saat misa, tidak disarankan untuk bertepuk tangan, misalnya untuk kor yang bernyanyi dengan bagus. Karena seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, misa bukanlah ajang perlombaan atau pentas seni, melainkan murni persembahan dan pelayanan untuk Tuhan. Demikian 9 kesalahan yang dilakukan umat saat misa. Jika masih ada yang kurang atau ada komentar, silahkan ketik di kolom komentar kami. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Tahu Katolik, ku tahu imanku.